Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ustadz berharap semuanya sehat dan bisa belajar dengan baik. Hari ini sudah masuk bulan Oktober. Ustadz mengingatkan ya, ntar lagi kita akan ada formatif, lebih banyak belajar. Ya, dimaksimalkan belajarnya, tambah waktu belajarnya. Walaupun kita tidak bertemu atau lewat daring ya, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini akan menambah wawasan kita, terutama saat kita akan mempelajari materi pelajaran seni budaya ini. Hari ini kita coba akan membahas terkait dengan ini karena sudah bab baru ya, bab 3, yaitu terkait dengan olah vokal. Yaitu kalau olah vokal otomatis ya menyanyi ya. Kita ingin di akhir materi ini akan memahami bagaimana kita akan mengetahui wilayah nada dari suara kita, terus bagaimana menampilkannya nanti, menyuarakannya, apa saja yang harus diketahui, wilayah suara kita, ya, apa itu nanti penampilan dan terkait dengan menyanyikan lagu secara tunggal atau istilahnya menyanyi solo. Solo itu sendirian atau tunggal. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa menambah wawasan keilmuan kita. Agar lebih berkah, kita awali yuk dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Bukan solo kota ya. Solo itu berasal dari bahasa Yunani, artinya sendiri atau tunggal. Ya, bahasa Latin gitu ya. Nah, apa aja yang akan kita ketahui terkait dengan teknik menyanyikan lagu secara solo? Ya. Yang pertama harus mengerti dululah apa sih menyanyi secara solo itu. Nah, kalau menyanyi secara solo itu ditekankan yaitu saat menampilkan olah vokal. Jadi istilahnya ya, olah vokal yang ditampilkan oleh satu orang. Satu orang apa? Ya penyanyi, karena kita lagi menyanyi, atau disebut vokalisnya. Vokalis itulah yang disebut penyanyi solo. Keberhasilan seorang penyanyi solo atau penyanyi tunggal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu materi vokal, teknik olah vokal. Nah, yang gak kalah pentingnya yaitu
penampilan. Nah, pasti sering ya lihat penyanyi di televisi ya. Bagaimana saat menampilkan, apakah dalam keadaan riang, gembira, sedih, atau dalam keadaan tertekan. Bisa jadi ekspresi wajahnya ya, itu yang harus ya paling tidak pengertiannya dulu paham. Lalu terkait dengan olah vokal, ya kita harus tahu tentang warna suara. Warna suara itu disebut juga dengan timbre. Nah, nanti kalau ulangan, timbre adalah itu warna suara gitu ya. Apa itu timbre? Getaran. Getaran apa? Ya getaran suara yang dihasilkan oleh pita suara kita. Nah, kita punya ini. Hati-hati ya. Kalau penyanyi itu biasanya dijaga pita suaranya, karena itu adalah modal utama seorang vokalis, sehingga tidak makan yang ada pantangan makan lah, tidak makan yang sembarangan gitu ya. Banyak minum air putih, mengkonsumsi cair dan sebagainya, itu teknik-tekniknya aja. Jadi yang paling tidak kalian paham itu ya, warna suara itu adalah timbre. Timbre itu getaran. Getaran apa? Getaran suara yang dihasilkan oleh pita suara kita, sehingga menghasilkan frekuensi dan menghasilkan warna suara. Nah, setiap penyanyi kan beda-beda. Ustadz aja suaranya beda ya, agak serak-serak apa gitu. Ya tidak apa-apa, itu karunia dari Allah. Nah, kalian harus menjaganya. Ya, ada orang membaca Al-Quran dengan indah. Nah, itulah namanya timbre. Ya, azannya bagus. Nah, itu namanya timbre. Oke? Yang berikutnya yang harus kita ketahui selain warna suara yaitu wilayah suara atau ambitus. Nah, warna suara ini dibagi menjadi telu. Telu itu ya 3 lah. Yuk kita lanjutin ya. Apa aja? Ambitus itu ya, yang pertama ambitusnya anak-anak ya. Nah, saat anak-anak, suara anak-anak itu antara laki dan perempuan ya kondisinya sama. Dan wilayahnya itu ya rendah dan tinggi. Sedangkan wilayah suara anak-anak dimulai dari itu suara rendah. Suara rendah anak-anak itu dimulai dari A sampai D. Sedangkan yang tinggi C sampai F. Nah, ini harus dihafalin nih. Oh, rendah A sampai D. Tinggi C sampai F, itu suara anak-anak. Nah, kalian bukan anak-anak lagi. Harus difahami itu ya, banyak belajar dong. Berikutnya ambitus atau wilayah suara wanita. Wanita itu perempuan kan? Nah, iyalah. Nah, kalau suara tinggi
istilahnya adalah sopran. Kalau rendah, mezzo sopran. Nah ini, kalau sedang, kalau rendah, iya alto. Nah kalau suara yang perempuan-perempuan itu menjeritnya melengking tinggi, berarti sopran. Kalau sedang, mezzo sopran. Kalau rendah, iya betul, alto. Alto itu suara wanita. Bagaimana kalau suara pria? Wilayah suaranya kalau tinggi ya tenor, kalau perempuan sopran. Ya, kalau laki-laki tinggi ya tenor. Sedang istilahnya suara pria yang sedang ya bariton. Suara laki-laki rendah ya bass, istilahnya bass. Nah nanti kita coba ya di kelas, tapi ya kalau di rumah nanti tetangganya pada ribut nanti kita coba di kelas. Kalau suara wanita tinggi, apa tadi, sopran kan? Kalau tingginya suara pria tenor, tinggi wanita sopran. Nah itu wilayah suara yang harus kalian ketahui. Berikutnya yaitu terkait dengan teknik vokal. Teknik vokal. Nah, bagaimana suara itu dikeluarkan? Biasanya ketika suara dikeluarkan atau saat bernyanyi, ada sikap-sikap yang harus difahami, diterapkan. Yang pertama, berdiri tegak, ya. Tapi tegaknya itu enggak tegang gitu, dengan cara apa? Sedikit dibuka. Ya, kakinya sedikit dibuka. Berat badan pun bertumpu pada kedua buah kaki kita. Kalau hanya satu kaki nanti miring gitu ya. Jadi itu sikap seorang penyanyi. Dada agak dibusungkan sehingga menambah wibawa penampilannya. Tentu saja pandangan harus ke depan. Coba kalau penyanyi menunduk itu berarti penyanyinya lagi malu-malu. Ya, itu. Yang terakhir, posisi tangan selalu di samping atau di saat riang gembira ya digerak-gerakkan begitu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Lalu seorang penyanyi juga mengatur teknik pernafasan melalui diafragma. Diafragma ini pertemuan antara tenggorokan dan dada. Jadi itu yang diupayakan sehingga suaranya menjadi apa? Iya, bening dan utuh, yang akan menyebabkan tenggorokan tidak sakit. Nah, itulah diafragma antara tenggorokan dan dada. Sehingga itu, atau paru-paru kok dada. Ya paru-paru, sehingga itulah menyebabkan suaranya menjadi nyaring, bening. Resonansi. Resonansi itu apa?
ya kayak gema gitu, menggema. Jadi suara itu bisa digemakan. Azan itu kan menggemakan suara. Nah, resonansi itu ada resonansi dada. Berarti kalau kita bersuara lewat dada itu rendah. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kira-kira begitu. Itu dari dada. Kalau dari hidung sedang. Biasanya kori-kori itu koriah para yang bertilawah itu menggunakan hidung, suara dari resonansi hidung. Yang berikutnya kalau tinggi pasti kalau azan itu ya kan tinggi itu, pegang kepala biasanya, itulah resonansi kepala, jadi suaranya bisa tinggi. Nah tuh kalian jadi tahu kenapa yang azan pegang kepala ya. Kalau pegang hidung ya nggak bisa azan. Ya, baik. Kita lanjutkan terkait dengan teknik vokal berikutnya, yaitu artikulasi, penekanan kalimat per kata. Ya. Jadi kata-katanya itu harus jelas dan tepat. Tujuannya apa artikulasinya itu? Ya kalau itu ya, tujuannya adalah menggambarkan makna dari kata yang kita ucapkan. Contoh aja ya. Kalau makan, kan itu artikulasinya beda dengan makan. Ya, beda. Itu namanya artikulasi. Jadi penekanan kata-kata dan akan mempengaruhi makna. Itu contohnya aja. Frase ring dari bahasa Inggris nih, frase itu artinya kalimat per kalimat itu ya. Jadi harus difahami ketika menyanyikan lagu per kalimat ya, bagaimana antara satu dengan kalimat satu dengan lainnya itu untuk mengambil nafas sehingga tidak terputus kalimat-kalimatnya. Ini juga akan mempengaruhi makna dari sebuah lagu. Nah, yang paling menarik ini tentang ekspresi. Jangan-jangan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tapi dalam keadaan sedih. Nah, itu mempengaruhi juga. Berarti ekspresi kita ini saat menyanyikan lagu harus benar ya. Sorak-sorak bergembira semua. Wajahnya sedih atau menunduk, ini nggak cocok. Yang berikutnya yang juga pengaruh yaitu gerak-gerak tubuh. Sorak-sorak bergembira, tangannya ke belakang, terus menunduk, nah, ya nggak cocok juga. Itulah salah satu contohnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Kalau menyanyi itu harus ekspresi juga ada, gestur gerak tubuh juga ada. Jadi penampilannya sempurna. Baik, untuk slide berikutnya yaitu terkait dengan penampilan. Nah, ini kalau kita lihat penyanyi biasanya tampilnya wah ya. Iya, dirias dan sebagainya. Si rambutnya diapain lah.
jilbabnya dikasih kipas angin biar berkibar-kibar. Nah, itu salah satu teknik tampilnya seorang vokalis atau penyanyi. Nah, itu yang apa aja itu? Bajunya lah. Terus apanya? Make upnya juga terpengaruh. Sepatu, apalagi ya. Sehingga mempengaruhi penampilannya, itu mempengaruhi siapa? Ya, yang menonton. Juga temanya, nanti panggung apa, itu juga mempengaruhi. Itulah keseluruhannya, itu dari baju, rambut, sepatu, pakaian. Itulah yang disebut penampilan. Nah, seluruhnya itu juga akan mempengaruhi penilaian pastinya ya. Ini kan ada itu yang menilai tentang penampilan itu biasanya kalau di TV itu apa namanya, ahli mode, pakaian, desainer dan sebagainya. Ya, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Sekali lagi, kita walaupun tidak bisa bertemu, tapi kita paham apa yang kita pelajari. Sehingga nantinya kalau udah ujian atau ulangan bisa menjawab dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ada di antara kalian yang menjadi penyanyi profesional, ya, terkenal, tapi tetap Islami, ya, sesuai syariat agama Islam. Banyak loh sekarang penyanyi-penyanyi yang Islami. Apa itu penyanyi-penyanyi yang Islami istilahnya? Religius, ya, penyanyi religius, penyanyi religi, vokalis religi. Sekarang lagi ngetren. Mudah-mudahan ada yang bisa tampil seperti itu dari di antara kalian. Amin, Allahumma amin. Kita sudah yuk dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Tetap semangat. Belajar di mana saja. Itulah kita sebagai manusia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.